Ini dipegang salah satu jung dia nggak nyetrum, tapi kalau kedua-duanya tetap nyetrum. Nah ini kita akan coba uji short. Nah, ini bisa dilihat nanti di beban bolam sama gelombang output di osiloskop ya saat kita short, responnya seperti apa. Off, kita lepas, dia akan on dengan sempurna ya, on stabil kembali. Saat kita short terus menerus, off. Ini di LCD dia tetap mendeteksi AC error terus menerus saat kita short terus menerus. Kita lepas, dia akan kembali on seperti semula. Ini kita mau lanjut menguji inverter Blue Series pesanan Bapak Budi Sarwono dari Depok, Jawa Barat. Jadi minta spek inverter Blue Series 24 volt 2000 watt. Nah ini hanya spek di 24 volt ya Pak. Kedepannya nggak bisa diubah ke sistem 48 volt karena ini MOSFET yang kita terapkan menggunakan MOSFET IRF 1404 dengan dataset MOSFET-nya di 40 voltan. Jadi untuk upgrade ke 48 volt, nah besok harus ganti MOSFET juga. Seperti itu. Soalnya spek 24 volt 2000 watt jika kita menggunakan MOSFET dengan daya lebih tinggi, voltase lebih tinggi, nanti saat main di 24 volt seperti ini dia akan terjadi drop daya. Makanya kita buatkan dengan spek yang memiliki voltase mencukupi serta arus kerjanya tinggi. Untuk box sendiri seperti biasa ukuran 40x30. Nah ini untuk terminal-terminal nanti ada di bagian bawah. Jadi ini bisa nanti kita tempel di dinding ya. Kita udah kasih 4 siku penyangga. Nanti siku ini dilepas langsung kita dinabel ke tembok. Untuk terminal blocks di sini ada outputan. Ini ada steker juga. Di sini ada jalur baterai ya. Semua ini baterai. Ini baterai positif yang merah, negatif yang hitam. Ini sudah terkonek dengan baterai sistem 24 volt. Nah untuk tampilan depan, kamera mendekat ke tampilan depan biar kita tunjukkan untuk tampilannya. Jadi switch on off bisa dari sini juga. Ini off, bisa matikan dari sini ya. Off, ini berwarna kuning kalau off. On berwarna hijau. Nah ini kita menggunakan SPWM Atmega, bisa kita lihat ini on off juga bisa dari menu sini. Batasan bawah bisa kita setting dari sini. Auto on lagi bisa kita setting juga. Over DC ya, jadi batasan maksimum tegangan DC bisa. Adjust voltase tegangan DC yang kita gunakan sekarang. All output 220. Nah, ini timer on setelah menyentuh proteksi. RPM kipas posisi standby. Buzzer on. Ini adjust voltase tegangan output. Jadi ini bisa dilihat di wattmeter sini. Dia 223, bisa kita naikkan. Nah, dari sini. Ini 225, 227 seperti itu, cukup mudah. Oke. Oke, kembali ke tampilan depan. Nah, ini untuk bagian dalam seperti ini kita menggunakan inverter tipe low frekuensi ya. Di sini kita tambahkan juga ada sensor untuk pengontrol suhu kipas ya. Jadi kipas ini mau on di berapa derajat sesuai yang kita setting di sini. Untuk kit inverter sendiri menggunakan 24 MOSFET sesuai yang di request, menggunakan tipe IRF 1404. Trafo tetap Torit full tembaga.
Ini ada bak kapasitor juga. Ini kita main 2 biji, kita paralel karena ini sistem 24 volt. Jadi kapasitor bank ini fungsinya untuk meredam beban-beban kejut biar tegangan dropnya nggak sampai ke baterai. Jadi untuk meredam beban sesaat lah, seperti beban alat-alat pertukangan, gerinda, kompresor, atau pompa air, seperti itu ya. Langsung aja kita akan load beban. Di sini nanti bisa dilihat pembacaan buat pemakaiannya. Ini hasil gelombang output, dia tetap sinus murni, pure sine wave. Ini kamera, lihatkan untuk pembacaan daya pemakaian. Kita load beban. Oke, 900 watt. Ini 900. Tegangan baterai 23 volt. Ini beban 1500 watt. Dengan gelombang output dia sinus mulus, pure sine wave. Oke. Kita tambah beban lagi. Oke, 1900, hampir menyentuh proteksi. Tegangan masih stabil, baterai di 22 volt, kita tambah beban. Off. AC error karena ini spek 2000 watt, jadi kita limit di 2000 watt. Jadi kita buatkan spek sesuai permintaan ya. Minta 24 volt, 2000 watt. Ya kita load sampai dengan batasan 2000 watt. Bukan cuma sekedar spek tulisan atau spek daya peak saja. Mungkin seperti itu ya Pak Budi Sarwono dari mana tadi? Dari Depok, Jawa Barat untuk pengujian inverter tipe low frekuensi. 24 volt 2000 watt. Nah untuk outputan nanti bisa yang kecil-kecil bisa dari sini steker. Nah, steker ini juga untuk bolam ya. Nah untuk tipe low frekuensi ini output dipegang, dia tidak nyetrum salah satu ujung. Untuk sistem proteksi dia juga sudah aman karena kita menggunakan PWM Atmega. Oke. Langsung aja pin kabel ini. Dir. Wah, iki kabel. Tang kupas dulu. Oke, tipe low frekuensi kita akan coba uji short. Seperti apa responnya? Jadi ini outputan ya. Di sini. Ini dipegang salah satu ujung dia nggak nyetrum, tapi kalau kedua-duanya tetap nyetrum. Nah ini kita akan coba uji short. Nah, ini bisa dilihat nanti di beban bolam sama gelombang output di osiloskop ya saat kita short, responnya seperti apa. Off, kita lepas, dia akan on dengan sempurna ya, on stabil kembali. Saat kita short terus menerus, off. Ini di LCD dia tetap mendeteksi AC error terus menerus saat kita short terus menerus. Kita lepas, dia akan kembali on seperti semula. Jadi sistem proteksi kita juga udah uji, batasan bawah baterai, batasan atas, sistem short output, sistem load beban, semua sudah aman. Ini kita mau lanjut untuk menguji inverter sebelahnya lagi. Ini inverter set papan ya. Pesanan Bapak Ali Mustafa dari Jawa Timur. Ini spek 24 volt, 3000 watt. Jadi kita jadikan satu untuk videonya biar nggak terlalu banyak video yang kita buat. Karena ini modelnya barang custom, jadi kita harus bisa tunjukkan
produk yang diminta sesuai spek. Baterai sudah terkonek ya. Nanti pembacaan beban ada di wattmeter ini, kita tambahkan. Untuk output ini output di sini ya, ini tegangan baterai 25 volt. Gelombang output dia pure sine wave dari oscilloscope. Ini switch on off, kita akan coba matikan. Off, oscilloscope juga ikut off. Kita coba on kan lagi. Oke. On. Kita akan coba naikkan ini voltase. Nah, ini mungkin kamera mendekat ya biar kelihatan untuk pembacaan load beban. Ini nanti kelihatan di sini untuk pembacaan load beban serta ini tegangan baterai di oscilloscope adalah gelombang dari mesin ini. Yuk kita load beban. Ini baterai 24 volt, load 900 watt, kita tambah lagi. 1800 watt, baterai kita tinggal 22 volt. Kita tambah lagi. 2400 watt, tambah lagi. Gelombang masih stabil. 2600 watt. Kita tambah lagi. Off. Jadi dia menyentuh limitan proteksi di 3000 watt. Karena ini spek sistem 3000 watt, 24 volt. Jadi kita juga limit sesuai yang diminta. Saat beban melebihi 3000 watt, dia akan off dan terjeda 5 detik, sistem akan on kembali. Bisa dilihat tadi tegangan baterai kita drop sampai 21 volt. Karena load 3000 watt di tegangan baterai 24 volt, arus kerjanya ini di angka 100 ampere lebih lah, bisa 130-an. Nah, saat sistem 24 volt kita load 100 ampere, dia cuma mengeluarkan daya di kisaran 2400 watt. Tapi ini sampai 3000 watt tadi, otomatis arusnya lebih dari 100 ampere. Ini kita juga melihat standby-nya berapa watt sih. DC. Oke, DC. Kita lihat DC. Ini ya, cukup ringan, dia cuma 0,4 ampere. Berapa watt itu? 0,4 dikalikan tegangan baterai 24, 10-an watt ya. Jadi standby masih istimewa, cuma 10 watt. Untuk inverter seperti ini speknya, kita menggunakan inverter 20 MOSFET. Sini inverter 20 MOSFET. Ini ya, 20 MOSFET ada di kanan kiri. Untuk trafo toroid dia berkapasitas 3500 VA. Induktor. Nah, besok kedepannya kalau sudah punya baterai mau diubah ke sistem 48 volt juga bisa, Pak. Caranya mudah. Tinggal kita ubah ini sistem paralel trafo ini, kita buat seri, dan sistem proteksi pada baterai kita naikkan sedikit. Oke, cukup mudah. Untuk gelombang output dia kita load beban tinggi tadi juga masih stabil. Mungkin cukup sekian ya Pak untuk pengujian inverter yang dipesan kali ini. Pesan Pak siapa tadi malah lali lagi. Karena banyak pesanan. Pak Budi Santoso dari Depok, ini Pak unitnya sudah kita uji. Serta ini Pak Ali Mustafa dari Jawa Timur juga sudah kita uji. Ini semua pesanan via Tokopedia ya. Jadi yang ingin melihat-lihat produk kita yang di Tokopedia bisa lihat link di bawah ini. Nanti untuk Pak Ali dan Pak Budi
Jika ada kebingungan dalam instalasi atau pemasangan, bisa hubungi nomor teknisi kita yang ada di bawah ini. Nah, untuk nomor teknisi ini cuma aktif di jam kerja saja. Mungkin cukup sekian untuk pengujian 2 unit inverter ini. Sekian, terima kasih.